Bimbingan teknis selanjutnya adalah teknis pendistribusian C pemberitahuan atau undangan bagi pemilih. Yang pertama, hitung surat C pemberitahuan yang diterima oleh KPPS. 2. Pembagian tugas. 3. Teknis penulisan. 4. Teknis penyebaran. Yang terakhir, kalkulasi total pendistribusian yang sudah tersebar agar PPS dapat memantau KPPS bahwa C pemberitahuan sudah tersebar secara tuntas. Mari kita kupas satu per satu. Ada dua jenis surat yang diterima. Yang pertama, lembaran daftar pemilih tetap atau DPT sebagai acuan penulisan C pemberitahuan. Dua, lembaran surat C pemberitahuan itu sendiri. Sebelum melakukan penulisan, KPPS harus menghitung surat yang diterima terlebih dahulu untuk memastikan jumlah surat pemberitahuan sesuai dengan DPT yang sudah dicoklit. Karena jika surat tidak sesuai atau kurang, bisa segera menghubungi PPS setempat untuk meminta tambahan. Step kedua, pembagian tugas oleh KPPS. Ketua KPPS 1 memimpin, mengoreksi, dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. KPPS 2 menulis surat bagian RT 1 misalkan. KPPS 3 menulis surat bagian RT 2. KPPS 4 menulis surat bagian RT 3 dan seterusnya. KPPS 5 menyampaikan surat bagian RT 1. KPPS 6 menyampaikan bagian surat RT 2. KPPS 7 menyampaikan bagian RT 3. Ini sekedar contoh pembagian tugas saja. Yang penting bagi tugas dengan adil agar semua KPPS dapat melaksanakan tugasnya masing-masing secara tuntas. 3. Teknis penulisan. Dalam penulisan surat C pemberitahuan, ada beberapa poin yang harus dipahami oleh KPPS. Ini sangat penting untuk disampaikan oleh PPS kepada KPPS agar tidak salah menulis. Terutama ketua KPPS harus memberikan contoh yang jelas kepada anggotanya. Inilah contoh surat C pemberitahuan atau undangan pemilih. Yang pertama, tulis nomor DPT sesuai lembaran yang diterima. Misalkan nomor 001 dan seterusnya. Nama, LP, ini menunjukkan jenis kelamin, dikurung saja salah satunya, misalkan perempuan, agar nanti tidak membingungkan KPPS 4 waktu pencoblosan. NIK hari tanggal pencoblosan 27 November 2024. Waktu pemungutan jam 7.00 sampai 13 WIB. Nomor TPS tulis sesuai dengan TPS masing-masing. Alamat TPS ini diisi alamat yang spesifik. Kadang ada KPPS yang tidak paham alamat TPS, diisi nomor TPS, itu salah. Yang benar adalah diisi alamat yang jelas. Contoh, depan rumah Bapak Abdurrahman, RT 4, misalkan seperti itu. Setelah terisi semua, kemudian tulis nama terang Ketua KPPS dan ditandatangani. Di bawah ada nama yang menyerahkan dan yang menerima. Itu tulis dan ditandatangani ketika pembagian. Kemudian digunting sebagai bukti bahwa surat sudah dibagikan pada orang yang bersangkutan. 4. Teknis penyebaran surat C pemberitahuan. Ada beberapa poin penting dalam pembagian surat C pemberitahuan ini. Selain menjelaskan hari dan tanggal pemungutan, KPPS juga penting menyampaikan pada pemilih. Yang pertama, menjelaskan waktu yang disarankan yang tertera di surat C pemberitahuan. Misalkan, sampaikan kepada pemilih, jika Bapak ingin waktu yang agak longgar atau tidak terlalu ramai, maka Bapak sebaiknya nyoblos pada jam 10 sampai jam 11, misalkan seperti itu. Karena waktu itu sudah disesuaikan pemetaan yang sudah dijadwalkan masing-masing RT oleh petugas KPPS. Tetapi jika Bapak punya kesibukan, boleh di jam berapa saja, asalkan tidak golput. Yang kedua, menjelaskan tempat yang spesifik. Misalkan di depan rumah Bapak Abdurrahman RT 4. Yang ketiga, jelaskan pada pemilih bahwa ketika pencoblosan nanti harus membawa KTP dan ditunjukkan kepada petugas KPPS 4. Yang selanjutnya, kasih tahu pada pemilih jangan sampai golput. Yang terakhir adalah mencatat dan menandatangani bukti pendistribusian.
Mencatat dan mengkalkulasi bukti pendistribusian surat C pemberitahuan ini sangat penting untuk dilakukan oleh Ketua KPPS agar PPS dan PPK dapat memantau KPPS bahwa undangan pemilih sudah didistribusikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai deadline yang ditentukan dengan melampirkan bukti dan tanda tangan oleh Ketua KPPS sebagai laporan pada PPS dan PPK.